Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesa Saptorini. Saya dari Prodi PG PAUD STKIP Al-Islam Tunas Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat menurut Ibnu Rusyid dan St. Agustinus. Pemikiran Ibnu Rusyid. Dari biografinya, nama lengkapnya yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyid. Dan nama panggilannya yaitu Ibnu Rusyid. Ia lahir di Córdoba, Spanyol pada tahun 1126 dan ia meninggal pada tanggal 11 Desember tahun 1198. Gagasan pentingnya yaitu hubungan antara Islam dengan filsafat, keselarasan akal dan wahyu, dan kesatuan akal. Di sini karya-karyanya yaitu berupa kitab yang berupaya menjabarkan dengan menyanggah butir demi butir keberatan terhadap Al-Ghazali. Yang kedua, kitab yang berisikan tentang hubungan antara filsafat dengan agama. Yang ketiga, yaitu berisikan kritik terhadap metode para ahli dan sufi, ilmu kalam dan sufi. Dan yang keempat, yaitu karya yang berisikan tentang uraian-uraian bidang fikih. Pemikiran Ibnu Rusyid. Dalam beberapa hal, Ibnu Rusyid tidak sependapat dengan tokoh-tokoh filosof sebelumnya, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina dalam memahami filsafat Aristoteles. Walaupun dalam beberapa persoalan filsafat, ia tidak bisa lepas dari pendapat dari kedua filosof muslim tersebut. Ibnu Rusyid dianggap berjasa besar dalam memurnikan kembali filsafat Aristoteles atas saran gurunya Ibnu Tufail yang meminta untuk menerjemahkan pikiran-pikiran Aristoteles pada masa dinasti Muwahhidun tahun 557 sampai 559 Hijriah. Pemikiran-pemikiran lain antara lain yaitu pemikiran epistemologi Ibnu Rusyid, pemikiran metafisika, dan tanggapan terhadap Al-Ghazali. Dan selanjutnya yaitu pemikiran filsafat dari St. Agustinus. Dari biografinya, nama lahirnya yaitu Aurelius Agustinus. Ia lahir di Numidia pada tanggal 13 November tahun 354. Dan ia meninggal pada tanggal 28 Agustus tahun 430. Dari karya-karya St. Agustinus yaitu karya apologetik dan karya eksegesis. Pengaruh pemikiran filosof pada Agustinus, yaitu dalam pemikiran filosof maupun teologisnya, Agustinus banyak dipengaruhi oleh Stoikisme, Platonisme, dan Neoplatonisme, terutama oleh karya Plotinus. Meskipun itu, ia kemudian meninggalkan Neoplatonisme. Beberapa gagasan terkait masih terlihat dalam tulisan-tulisan awalnya, yaitu dalam filsafat. Para teolog Katolik umumnya mengikuti keyakinan Agustinus bahwa Allah hadir di luar waktu dalam masa kini yang kekal, bahwa waktu hanya terdapat dalam alam ciptaan karena wahyu hanya dapat dirasakan dalam dimensi ruang, yaitu melalui gerak dan perubahan. Dalam teolog, Thomas Aquinas banyak dipengaruhi oleh Agustinus. Tentang topik dosa asal, Aquinas mengajukan suatu pandangan yang lebih optimis mengenai manusia dari Agustinus. Menurut Aquinas, akal, kehendak, dan penderitaan manusia yang pertama yang telah jatuh dalam dosa, dan semua keturunannya hanya tergantung pada daya alamiahnya saja, tanpa karunia-karunia supranaturalnya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.